Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngelinting Pajak 533, ngobrol ringan tapi penting. Media informasi terpercaya seputar perpajakan bersama saya Tika dan saya Eko. Tema episode kali ini adalah napas baru pajak UMKM, siapa yang kena? Nah, kita akan membedah sebuah regulasi baru yang tengah menjadi pusat perhatian para wajib pajak di tanah air nih Mas Eko. Regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah atau PP nomor 20 tahun 2026. Benar sekali Mbak Tika, jadi belakangan ini memang beredar berbagai asumsi dan disinformasi di media sosial terkait dampak dari aturan ini terhadap sektor UMKM. Ada kekhawatiran bahwa tarif pajak akan dinaikkan secara drastis. Oleh karena itu, hari ini kita akan mengupas tuntas fakta hukum dan substansi dari PP nomor 20 tahun 2026 ini agar wajib pajak dapat pemahaman yang komprehensif dan akurat. Oke, baik Mas Eko. Mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar, yang paling sering diajukan oleh wajib pajak. Apakah fasilitas PPh final dengan tarif 0,5% untuk UMKM ini dihapuskan? Jadi jawabannya adalah tidak dihapus. Oh, tidak. Jadi masih tetap mempertahankan tarif PPh final 0,5% bagi wajib pajak pelaku UMKM. Yang memiliki peredaran bruto tentunya atau omset di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Namun PP nomor 20 tahun 2006 ini pemerintah memperketat celah regulasi. Jadi langkah ini diambil untuk mengantisipasi praktik firm splitting atau pemecahan badan usaha secara sengaja oleh korporasi besar demi menikmati fasilitas tarif rendah tersebut. Oke, artinya ini merupakan tindakan preventif terhadap penyalahgunaan fasilitas yang seharusnya hanya dinikmati oleh usaha UMKM gitu ya Mas Eko. Nah, bagaimana nih mekanisme pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah dalam aturan baru ini Mas Eko? Baik, jadi di PP nomor 20 ini, di pasal 58 ya, regulasi ini, pemerintah menerapkan konsep kesatuan ekonomi rumah tangga. Jadi melalui skema ini, peredaran bruto dari suami, dari istri, anak yang belum dewasa, serta badan usaha perseroan perseorangan yang mereka miliki akan digabungkan secara akumulatif untuk menghitung ambang batas ketentuan 4,8 miliar tersebut. Nah, misalkan kita mau mengubah ini ke dalam bentuk ilustrasi ya Mas ya. Kalau misalkan suami mempunyai usaha toko kelontong, kemudian istri punya usaha butik mungkin ya, maka omset dari kedua suami dan istri sebagai satu kesatuan ekonomi ini diakumulasikan ya. Iya, betul sekali Mbak Tika. Jadi evaluasinya ini tidak lagi dilakukan berbasis individu atau unit toko terpisah. Jadi berdasarkan satu kesatuan ekonomi keluarga. Jadi ya ada suami, istri, dan anak di satu keluarga itu. Nah, kebijakan ini tentunya akan memberikan rasa keadilan yang lebih tinggi sehingga pelaku UMKM yang sesungguhnya dapat tetap terlindungi. Oke, setuju. Selanjutnya kita akan bahas pertanyaan yang tidak kalah sering ditanyakan oleh wajib pajak juga nih Mas Eko, mengenai sektor ekonomi digital. Jadi kemarin sempat ramai juga muncul narasi bahwa para pembuat konten atau konten creator dan influencer kini dikeluarkan dari skema PPh final 0,5%. Apakah itu betul? Baik, jadi Direktorat Jenderal Pajak ini sudah memberikan klarifikasi resmi. Jadi perlu ditegaskan lagi bahwa sejak awal ketentuan perpajakan berlaku untuk profesi seperti influencer, content creator, YouTuber ataupun vlogger ini dikategorikan sebagai sektor pekerjaan bebas. Oh, jadi sektor pekerjaan bebas ini sama seperti dokter, arsitek gitu ya Mas ya? Iya, betul sekali. Karena karakteristik utamanya adalah mengandalkan keahlian khusus atau keahlian perorangan
Jadi pada pasal 56 di PP nomor 20 ini penegasan tersebut kembali diperjelas secara eksplisit. Jadi dengan demikian para kreator digital tidak menggunakan tarif PPh final UMKM 0,5%, melainkan nanti tunduk pada mekanisme umum pajak penghasilan. Oke, ada satu lagi. Bagi sebagian kreator pemula, ketentuan ini mungkin menimbulkan kekhawatiran gitu ya Mas ya, terkait potensi beban pajak yang dinilai terlalu tinggi melalui tarif progresif. Nah, bagaimana pemerintah memandang terkait hal ini Mas Eko? Baik, jadi sebenarnya masyarakat itu tidak perlu cemas ya. Tidak perlu cemas karena bagi kreator digital ini yang peredaran brutonya belum mencapai 4,8 miliar dalam setahun, ini secara regulasi tetap bisa menggunakan skema NPPN atau yang lebih dikenal dengan norma penghitungan penghasilan neto. Jadi melalui skema NPPN ini, basis pengenaan pajak tidak dihitung langsung dari total pendapatan kotor, melainkan berdasarkan persentase norma netonya yang sudah ditetapkan di dalam peraturan berlaku. Nah, nanti baru nih dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Jadi kebijakan ini memang murni bertujuan untuk kepastian hukum, bukan untuk menghambat pertumbuhan industri kreatif. Seperti itu. Oke, penjelasan ini sangat membuat saya tercerahkan gitu ya Mas ya. Oh, jadi hal ini menegaskan pentingnya memahami literasi hukum agar tidak terjadi misinterpretasi informasi. Selain ketentuan rumah tangga dan sektor pekerjaan bebas, poin strategis apa lagi nih Mas yang dimuat di PP nomor 20 tahun 2026? Baik, nah jadi di PP nomor 20 tahun 2026 ini terdapat kabar baik nih bagi sektor koperasi. Jadi di dalam regulasi terbaru ini, badan usaha berbentuk koperasi diberikan ruang legalitas untuk dapat memanfaatkan fasilitas PPh final 0,5% ini untuk jangka waktu yang paling lama 4 tahun pajak sejak koperasi itu terdaftar. Ini merupakan bentuk dukungan konkret dari pemerintah guna memperkuat pilar ekonomi gotong royong di Indonesia ya Mas ya? Iya, tentu saja. Jadi dan ini satu poin krusial lainnya adalah penegasan komitmen anti korupsi dalam sistem perpajakan kita. Jadi aturan ini menyatakan secara tegas bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk tindakan yang melanggar hukum seperti biaya suap dan tindakan korupsi ini tidak dapat dikategorikan lagi sebagai pengurang penghasilan bruto atau non-deductible expense. Jadi pemerintah ingin memastikan bahwa ekosistem bisnis di Indonesia berjalan secara sehat, transparan, dan berintegritas. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas Eko. Salah satu perubahan yang cukup sering ditanyakan wajib pajak juga adalah terkait penghapusan jangka waktu tertentu bagi wajib pajak orang pribadi dan persarewan terbatas perseorangan dalam penggunaan tarif PPh final. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penghapusan jangka waktu tertentu ini? Jadi kan sebelumnya bagi wajib pajak yang menggunakan skema ini, PPh final ini, batas waktunya adalah untuk orang pribadi itu kan 7 tahun ya, 7 tahun. Nah, untuk di PP nomor 20 ini untuk orang pribadi maka ini sudah tidak ada batasannya lagi sepanjang memang wajib pajak pribadi ataupun PT perseorangan ini omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Oke, berarti bisa seterusnya menggunakan ketentuan jadi itu. Memang untuk orang pribadi dan PT perseorangan saja. Oke, untuk hal ini merupakan perubahan yang cukup menarik ya Pak, ya Mas Eko ya. Perubahan pihak yang ada atau yang bisa memanfaatkan PPh final ini juga dipandang oleh masyarakat nih Mas. Di sisi lain ada juga ketentuan peralihan bagi badan usaha tertentu. Sebenarnya gimana sih Mas penerapan ketentuan peralihan terutama untuk PT, CV, firma atau selain koperasi, PT perorangan dan wajib pajak orang pribadi? Baik, jadi memang perlu dipahami terlebih dahulu bahwa sejak berlakunya PP 20 tahun 2026 ini untuk subjek yang dapat menggunakan fasilitas PPh final 0,5% ini menjadi lebih terbatas dibandingkan ketentuan sebelumnya. Jadi kalau misalnya orang pribadi seperti saya jelaskan tadi itu kan dulu 7 tahun, tapi dengan berlakunya PP 20 ini bisa menggunakannya sampai jangka waktu tidak ditentukan lagi sepanjang memang wajib pajak orang pribadi itu omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Nah, untuk yang CV, firma dan PT ini kan sesuai dengan aturan sudah tidak bisa lagi nih sebenarnya untuk menikmati lagi karena kan batas waktunya 4 tahun. Jadi nanti akan tergantung dari untuk CV, firma dan PT non perseorangan ini terdaftarnya mulai kapan. Gitu. Jadi kalau
berlakunya PP 20 2026 berlakunya 22 April nih, 2026. Betul. Jadi untuk wajib pajak yang terdaftar setelah peraturan ini berlaku untuk OWW badan CV, firma atau PT ini sudah tidak bisa lagi menggunakan tarif PPh final. Untuk yang terdaftar setelah peraturan ini berlaku. Tapi apabila PT atau firma PT CV firma ini masih terdaftarnya masih sebelum 22 April itu masih bisa menggunakan tarif final PPh setengah persen masih bisa. Sepanjang kalau untuk PT itu 3 tahun, kalau untuk CV 4 tahun dan firma juga 4 tahun. Jadi kalau gitu karena tadi disampaikan 22 April ya Mas ya. Iya, biar kita gampang mengingatnya, mungkin kita ingatnya hari Kartini aja ya Mas. Ya, bisa. 21 bisa April gitu ya. 21 April. Jadi batasnya itu 21 April. Kalau misalkan 21 April itu masih terdaftar, berarti masih bisa untuk menggunakan kriteria PP 55 atau sekarang PP 20 ya. Melanjutkan. Sampai waktunya berakhir. Jadi misalkan ada CV, firma atau PT yang sebelumnya sudah menggunakan PPh final 0,5%, sebelum PP nomor 20 tahun 2026 itu berlaku, itu berarti masih bisa menggunakan sampai selesai gitu ya Mas? Iya betul, sampai akhir tahun pajak ini masih bisa. Nah lanjut. Berarti ketentuan peralihan ini sifatnya memberikan waktu penyesuaian ya Mas ya, bukan memperpanjang fasilitas untuk seterusnya atau tanpa batas itu. Iya betul, kalau OWW badan memang seperti itu. Jadi ketentuan peralihan ini bukan memberikan hak baru, tetapi memberikan kesempatan pada wajib pajak yang sudah lebih dulu menggunakan fasilitas untuk menyelesaikan masa pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan yang lama. Jadi setelah masa tersebut berakhir, maka badan usaha tersebut beralih menggunakan mekanisme umum pajak penghasilan dan menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau saya coba tarik kesimpulan ya Mas ya, untuk CV, firma, PT yang sudah lebih dahulu memanfaatkan tarif 0,5% UMKM ini tidak langsung kehilangan fasilitasnya, tetapi dapat memanfaatkan sisa jangka waktu yang masih tersedia. Setelah itu pengenaan pajaknya mengikuti ketentuan umum ya Mas ya. Betul sekali Mbak Tika. Kalau dia sudah di atas 4,8 otomatis berhenti ya Mas ya. Iya, jadi tahun depan langsung menggunakan tarif umum. Iya betul seperti itu. Tapi kalau misalkan masih di bawah 4,8 tapi ingin menggunakan tarif umum saja gimana tuh Mas ya? Bisa Mbak Tika dan kawan pajak ya. Jadi apabila memang ingin menggunakan tarif umum, itu nanti wajib pajak bisa mengajukan permohonan pemberitahuan. Pemberitahuan bahwa wajib pajak ini menggunakan tarif umum. Nanti bisa diajukan melalui aplikasi Kortek masing-masing akun wajib pajak. Nanti otomatis tinggal diikutin aja nih alurnya seperti apa. Nanti otomatis tahun depan kawan pajak bisa menggunakan tarif umum. Jadi pemberitahuannya di tahun ini, penggunaannya baru bisa di tahun depan. Jadi itu tidak ada batasan ya Mas, misalkan baru menggunakan 1 tahun atau baru menggunakan 2 tahun, padahal seharusnya untuk PT 4 tahun itu masih sudah langsung bisa menggunakan tarif umum. Syaratnya pemberitahuan dulu. Betul, iya. Jadi tergantung pilihan ini ya. Pilihan WP mau pakai yang tarif umum atau pakai tarif yang PPh final. Jadi WP bisa untuk mencari dulu nih mana yang lebih menguntungkan ya Mas ya. Mau menggunakan PP 20 atau menggunakan tarif umum, keseluruhannya merupakan hak wajib pajak akan menggunakan yang mana, begitu ya Mas ya. Luar biasa sekali Mas Eko pertemuan kita pada siang hari ini ya Mas ya. Semoga podcast selanjutnya bisa lebih membahas mengenai ketentuan yang lain secara lebih mendalam. Sebagai kesimpulan, untuk PP nomor 20 tahun 2026 ini hadir bukan untuk memberikan beban baru bagi para wajib pajak. Sebaliknya, regulasi ini berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum agar fasilitas dan insentif pajak yang disediakan negara dapat terdistribusi secara tepat sasaran kepada sektor UMKM yang benar-benar membutuhkan. Betul, tepat sekali Mbak Tika. Jadi sebagai wajib pajak dan masyarakat yang bijak, langkah terbaik yang dapat kita lakukan saat ini adalah menertibkan pencatatan keuangan internal. Memahami klasifikasi usaha kita serta memanfaatkan kanal edukasi resmi yang sudah disediakan oleh kantor pelayanan pajak terdekat atau bisa dengan fasilitas live chat resmi milik DJP. Baik Mas Eko, tidak terasa
kita telah sampai di penghujung episode kali ini. Bagi kawan pajak yang memiliki pertanyaan lanjutan atau ingin kami membedah topik regulasi lainnya, silakan menyampaikan apresiasi Anda melalui kolom komentar atau melalui pesan langsung di akun Instagram resmi KPP Pratama Temanggung di @pajaktemanggung. Baik, saya Eko. Saya Tika, terima kasih atas perhatian Anda. Pajak kuat, Indonesia maju.